Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Karya Muda. Seperti biasa channel ini akan menampilkan sebuah alur cerita film, dan yang ditayangkan sekarang adalah film yang berjudul Mahlukat, film horor yang berasal dari negara Turki. Seperti biasa, bagi yang belum subrek, silahkan tekan subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap karya muda berkarya. Tanpa berlama-lama kita lanjut, inilah Mahlukat. Kejadian bermula di sebuah pedesaan, yang disebut Desa Mercedes Paten Mardin. Di malam itu kita langsung diperlihatkan kepada seorang pria, bernama Araf. Terlihat ia sedang mengobati dua orang wanita yang sedang kerasukan iblis. Namun, di tengah proses ia melakukan pengobatan, rupanya tak mudah bagi Araf untuk mengalahkan iblis yang berada di tubuh dua wanita tersebut. Malah iblis yang ada di tubuh itu melawan balik kepada Araf. Kemudian terlihat Araf seperti dibawa ke tempat yang seram dan mencekam, lalu Araf diperlihatkan kepada penampakan, dan Araf dipanggil-panggil dengan sebutan ayah. Suara tersebut seperti suara putrinya yang bernama Hilal, lalu suara tersebut berkata, "Ayah, tatap mataku." Dan juga dia mengatakan, bahwa Araf akan menderita karena perbuatannya Araf sendiri. Araf pun terlihat bingung, untungnya dia segera pergi dari hutan tersebut. Kita beralih ke sisi lain, di sebuah rumah kosong yang sudah tak terpakai. Terlihat ada seorang wanita sendirian, yang sedang siduru, atau dia sedang menghangatkan tubuhnya, di depan api unggun, namun ketika dia menatap ke arah api tersebut, semakin lama semakin dia terlihat aneh. Tak lama kemudian, seperti ada sosok makhluk yang merasuki tubuhnya. Ketika Araf sedang berjalan melintasi rumah tersebut, terdengar suara memanggil-manggil kakak dari dalam rumah, seakan Araf itu mengira, bahwa dia seorang adiknya yang bernama Zahra. Lalu Araf masuk ke dalam rumah tersebut, namun di dalam rumah tidak ada siapa-siapa, hanya rumah tua yang telah lama kosong. Kemudian suara itu terdengar kembali, juga terlihat ada dua tubuh yang tergeletak bersimpah darah, dan penglihatan Araf, itu adalah istrinya Melek dan putrinya Hilal. Namun sebenarnya di sana tidak ada siapa-siapa, tetapi, seperti ada yang mengarahkan Araf, untuk masuk ke rumah tersebut, ketika Araf melihat adanya pisau di meja, dan seperti ada kekuatan yang mendorong Araf untuk mengambil pisau itu, dan menggenggamnya, Araf terlihat seperti orang setengah sadar, dan sepertinya ada yang mendorong dia untuk melakukan bunuh diri, tetapi di sisi lain ada pikiran Araf untuk menolak, dan rupanya Araf dibuat tidak sadar dengan apa yang terjadi. Kemudian setelah di luar dia mendengar suara seseorang, dan Araf melihat dia itu adalah adiknya yang bernama Zahra. Oke teman-teman, biar kalian gak pada bingung, sebenarnya wanita itu adalah seorang gelandangan. Pada kenyataannya, bukan siapa-siapa, mereka dan Araf pun tidak saling mengenal, tapi kita tahu, kalau wanita yang kerasukan ini, adalah sebuah permainan iblis, yang mencoba memperdaya Araf, dengan memperlihatkan wanita tersebut seperti adiknya Zahra. Lalu datang seorang kakek tua yang bernama Burhan, dia melihat ke arah rumah kosong itu, dan dia terus memantau apa yang terjadi di dalam rumah tersebut, dan Araf juga sempat melihat ke arah si kakek itu. Namun, si kakek dikagetkan oleh dua penampakan, dan sosok itu mengatakan pada kakek tua, kalau Araf sudah dibutakan, dan sosok itu menyuruh agar si kakek segera pergi. Dan kita beralih ke rumah keluarga kakek tua atau Burhan. Terlihat Nazir, istri kakek tua atau Burhan, gelisah menunggu Burhan yang belum pulang juga, padahal hari sudah larut malam, dan di rumah itu Nazir tinggal bersama cucunya yang bernama Sebahat. Diketahui, kalau ayahnya Sebahat yang bernama Suat sudah meninggal, kini putrinya Sebahat dirawat dan tinggal bersama kakek dan neneknya, padahal mereka semua juga tahu, kalau Suat meninggal karena penyakit kanker, tetapi, tiba-tiba saja Nazir mengatakan, kalau Suat mati bukan karena penyakit, tetapi ia mati karena bunuh diri akibat ulah Burhan. Sebahat tidak begitu mempercayainya, karena dia berpikir, tidak mungkin kakeknya tega membunuh Suat, sedangkan dia anaknya sendiri. Di saat Nazir terlelap tidur, tiba-tiba ia mendengar, ada suara langkah kaki yang memakai sendal bakiaknya, dan Sebahat,
yang tadi terlihat sudah keluar dari kamar, tetapi kini sudah ada tidur, bersebelahan dengan nenek Nazir itu, sementara, suara langkah kaki tersebut terdengar semakin mendekat, dan inilah yang terjadi. Terlihat Zahra yang semakin gila, dia selalu memakan hewan yang berada di sekelilingnya, kebetulan di sampingnya ada kalajengking yang melintas, kemudian ditangkap, lalu memakannya. Sementara Araf, kini yang terlihat berusaha keras melawan godaan iblis, yang semakin merajalela. Tujuan Araf ingin mengusir iblis, dari tubuh dua wanita tersebut, namun iblis itu malah menyerang balik kepada Araf. Dan selalu dihantui oleh sosok Hilal putrinya, yang sudah meninggal. Araf dengan diperlihatkannya, bayangan terdahulu, Hilal dan Melek masih hidup saat itu. Lalu Araf memberikan sebuah kalung kepada putrinya Hilal. Arwah gentayangannya Hilal, selalu menghantui Araf, dengan mengatakan, bahwa kematianku, karena Araf sendiri. Araf yang merasa bersalah, karena kematian Hilal. Dan penglihatannya Araf, liontin yang berbentuk bulan sabit, yang kelihatannya seperti nyata. Pindah ke sisi lain malam itu, keluarga Eid, mempersiapkan untuk makan malam bersama keluarganya. Eid mantan istrinya Suat, mempunyai putri bernama Ece, dan suaminya Eid sudah meninggal dunia, di rumah itu Eid tinggal bertiga, dengan kakeknya. Lalu Ece pergi ke kamar mandi, untuk cuci tangan, namun di kamar mandi Ece mendengar bisikan-bisikan. Lalu Ece keluar dan melihat ke arah meja makan, Ece melihat kengerian, saat ibunya sedang duduk di meja makan. Dan pada kenyataannya itu, di sana tidak terjadi apa-apa, tetapi Ece hanya terpengaruh jurik Nupiru Jiten. Kita kembali kepada Araf, terlihat Araf yang masih bergelut, dengan godaan-godaan dari penglihatannya, sosok Hilal dan Melek, yang mautnya begitu mengenaskan, dan Araf pun terlihat begitu menyesali atas mautnya, atau matinya mereka berdua, bahkan, Araf berkata pada Tuhan. Tuhan, kenapa tidak aku saja yang kau ambil nyawanya? Kata Araf tersebut, juga Araf bilang, bahwa Araf tidak mampu hidup tanpa mereka berdua. Kita beralih kepada kakek tua yang bernama Burhan, di saat itu dia sedang melihat sebuah foto, di mana foto tersebut adalah keluarga Suat, termasuk Ece, cucunya dia sendiri, dan sepertinya, di sini ada sesuatu, yang belum terungkap atas kematiannya Suat. Dan kini kembali lagi untuk melihat Araf, rupanya perjuangan Araf belum selesai, Araf yang kini terus-menerus melawan dirinya dari gangguan jurik, atau iblis, yang selalu menghantui dengan kematian Hilal dan Melek, hingga Araf mimpikan penampakan-penampakan, yang terlihat seperti nyata. Lalu Melek dan Hilal, terlihat seolah menyuruh Araf, untuk melakukan gantung diri. Namun untungnya, dalam diri Araf masih memiliki kekuatan sehingga mampu untuk menolak permintaan tersebut dan kembali dengan menutup mata dan telinga. Dan kembali kita melihat Zahra yang sedang kerasukan jurik tersebut, kini semakin merajalela, dia pun sampai terjatuh, lalu datang Araf dan membawanya ke tempat peristirahatan. Namun rupanya Zahra berpura-pura, di sana Zahra malah membuat Araf tak sadarkan diri, lalu memperlihatkan dalam mimpi kepada Araf, atas kebrutalan Araf saat membunuh keluarganya, yaitu Melek dan putrinya Hilal. Kini terlihat Burhan datang menemui Araf, Burhan juga mencoba untuk menyadarkan Araf dari mimpinya, lalu membangunkan dari tidurnya, dan Burhan mencoba mengobati Araf, menyingkirkan jurik atau iblis, yang selama ini menghantui dirinya. Lalu kakek Burhan berbisik kepada Araf, bahwa apa yang dilihat Araf itu tidaklah nyata, itu semua hanyalah tipu daya iblis untuk menjerumuskan Araf, agar melakukan kekejian pada dirinya sendiri, lalu Burhan menyuruh Araf untuk mencoba mengenali jati dirinya, bahwa dia seorang penghukum kejahatan, dan menyarankan untuk melawan iblis tersebut.
ve sana acı çektirecek. Bunu yapabilmesi için izin veren sendin. Dan di situ, Burhan menyuruh Araf untuk menemui Zahra, wanita yang kerasukan iblis yang di awal, gara-gara menolong wanita tersebut yang membuat dirinya seperti orang gila. Setelah Araf sadar, lalu kakek Burhan menceritakan semuanya kepada Araf, bahwa semua kejadian yang mencekam itu, hanyalah semalam, tetapi Araf merasa, kejadian itu bertahun-tahun, karena sakit dan pedihnya serasa nyata. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, semua kejadian tersebut itu berada di mimpinya Araf. Dan perlu kalian semua ketahui, bahwa sebenarnya Araf belum memiliki keluarga sama sekali, jangankan anak, istri pun belum punya, jadi ceritanya, Araf dan Burhan adalah dua orang tabib, yang ahli dalam melakukan ritual pengusiran jurik, namun di kala ini, rupanya kemampuan Araf sedang diuji, sehingga Araf dibuat seperti orang gila. Oke teman-teman, kita lanjut. Kini terlihat Araf sedang melanjutkan ritualnya, yaitu mengobati Zahra, menyingkirkan iblis yang berada di tubuh Zahra tersebut. Tiba-tiba datang sekawanan iblis itu, dua orang yang bernama Hilal dan Melek. Namun kali ini, kekuatan Araf mampu mengusir iblis dari ketiga tubuh manusia tersebut, dan Araf pun telah menyelesaikan masalahnya saat itu. Sepertinya, alur cerita film cukup sampai di sini. Bila ada kesalahan dalam isi video berikut, mohon dimaklumi, karena Karya Muda adalah channel yang masih tahap pembelajaran. YouTubers, sampai jumpa kembali.